ya kita banyak inovasi. Makanya yang tidak aktif ya saya mohon adik-adik ini lebih banyak ini ya inovatif organisasi apa ya. Jadi kalau dipilih jadi ketua panitia Hari Kartini jangan kabur. Misal ini STM Bangunan mau ikut karnaval 17 Agustus. Nah, ditunjuk sebagai koordinatornya, kabur. Jangan, justru ini tantangan. Kesempatan. Tapi Pak, saya jadi ada pertanyaan nih. STEMBA kan full day tuh untuk mata pelajarannya itu full day. Gimana caranya kita untuk memanage waktu kalau misalnya kita ikut banyak kayak organisasi? Kalau dulu belum full day. Dari jam berapa ke berapa Pak kalau dulu? Kalau dulu itu dari jam 7 masuk ya. Jam 7 masuk, pulang itu nggak salah 1:30. Iya. 1:30 atau jam 2? Saya jam 3 Pak. Oh, Jamnya setengah. Saya masuk jam 7. Jam 7 pulang jam 2. Tapi kalau ada Ya, praktek saya mundur pulangnya. ya kalau praktek mundur itu sering. Yang belum selesai harus Ya, selesai. saya kira sama. Masuk jam 7, ya kan? Nah, saya masih ingat itu ya. Kalau Temanggung tahun 75 itu kan masih dingin. Iya. Kalau siang itu tidur pakai selimut. Ya. Itu saya masih ingat ya. Itu masih kabut itu 6:30 kan. Nah, jam 7 kan mau pacaran. Saya datang masuk itu di jalan itu jalan kaki sebelah saya Pak Santoso. Pak Santoso negur saya. Lah kamu rumahnya dekat sini kok baru sekarang masuk. Dan soalnya nunggu itu Pak yang mandi gantian. Nah kalau dijawabnya gini, nah kalau nunggu gantian ya kamu bangunnya lebih pagi lagi. Jadi ya benar juga. Tapi itu pagi jam berapa Pak? Kalau yang mulai mandi, tapi mandi itu jam berapa? Gantikan di rumah ya mestinya ya jam 6. Satu dulu udah mulai ada kos-kosan gitu ya Pak, udah Ya. ada kos gitu ya, emang jauh-jauh muridnya gitu ya. Dan ada teman saya yang dari Lampung, ada yang dari Kudus. Ya. Itu kos di daerah Ya. Maron itu juga Pak? Kayokan. Iya. Iya. Ramai. Di Lampung itu Aminuddin, Kudus itu dari Sugeng. Zaman dulu Bapak berapa Pak bayar kos? 50.000 sebulan. 50.000 sebulan Bu. Sebulan kok setahun Pak? Setahun. 5.000. Oh 5.000? Berarti satu tahun. Sebetulnya gini, kalau tadi saya ingat ya Pak Karsana Bukarsa yang saya tempati itu tidak mengganti karena nganggap keluarga. Sebetulnya nggak bayar ya nggak masalah, nggak ngasih juga nggak masalah. Tapi saya dikasih tahu karena Pak Budi AS, Budi itu kan, ya kan, itu kan yang dipegang laboratorium waktu itu PHP ya. Itu juga di situ ngasih tahu saya kalau dia sudah ngasih setiap bulan itu ada kakak kelas Mbak Indri Sarwasih juga katanya sudah ngasih segitu 5.000 ya sudah saya kira saya juga ikut. Tapi yang menurut saya itu kasihan teman-teman ya, saya lihat tidak tega tempat tinggalnya tidak, menurut saya tidak layak ya untuk sekolah ya itulah zaman perjuangan di sekolah ya. Ya, dulu apa ada itu Pak, kalau misalnya telat ada hukuman. Oh iya. Ya. Sama saya agak sorry. Iya, kalau dulu Pak. Kalau telat nggak gitu ya. Itu yang kalau praktek nggak pakai baju praktek disuruh pulang. Kadang-kadang disuruh pulang ngambil baju prakteknya atau nggak boleh ikut praktek. Jadi kalau praktek harus ganti hari sendiri. Pulang sendiri gitu. Enhal, istilahnya apa? Enhal ya. Enhal. Berarti nggak disuruh bersihin toilet atau push Iya. up gitu. Kalau Iya. zaman saya push up Pak. Ya. Push up 25 kali. Ya, nah, bagus. Jadi saya akhirnya setelah saya kerja ya, saya kerja di lab juga kan, saya sadar baju praktek itu penting. Ya, jadi praktek itu penting ya. Jadi itu dan ya saya beruntung pada zaman saya itu ada 2 expert dari Australia, Mr. Mark Collins dan Colin Chesterman ya. Dan Mark Collins nggak begitu banyak ini terlibat di pendidikan, tapi Colin Chesterman itu terlibat di pendidikan. Dia yang mengajari pengawasan mutu, dia yang membangun pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu dia yang banyak membantu situ, dia dengan Pak Teguh, Pak Baituli dan ya almarhum Pak Teguh, almarhum Pak Baituli dan Pak Jumali ya. Pak Jumali
sama Mr. Colin Chesterman ini, dia bangun itu. Dan waktu pulang, Colin Chesterman ini akhirnya menjadi dosen di Hawkesbury University di Sydney, bukan Sydney ya, New South Wales. New South Wales namanya itu saya lupa nama kota kecil. Jadi itu satu jam naik kereta dari Sydney. Dari Sydney. Ya, dari Sydney ya. Aduh saya dari lupa namanya karena nama-nama di Australia itu hampir sama di Inggris ya. Nah, cuman setelah itu saya sering komunikasi lewat surat ya dengan Colin Chesterman. Jangan dulu kan lewat surat. Surat Pak. Surat ya. Saya surat karena dulu kan tidak ada apa-apa jadi Firman ya. Memang belum ada. Ya. Maaf. Firman tidak ada ya. Ada Tapi- Ismail. Tapi yang mengejutkan, jadi saya hanya ingat bahwa beliau menjadi dosen di Hawkesbury University ya, di Richmond. Nah, kotanya namanya Richmond. Kotanya Richmond 1 jam naik kereta dari Sydney. Nah itu suatu saat ya ini rezeki saya pada saat Pak Harto jatuh itu tahun berapa ya 98 ya. Pada waktu masa kacau-kacaunya itu saya dikirim magang ke Melbourne. Jadi saya magang di Mengetu Pendidikan dulu, terus magang di sana di namanya itu EPA, Environmental Protection Authority. Jadi itu kantor lingkungannya di negara bagian di Victoria, ya. Ibu kotanya Melbourne. Setelah saya mengikuti training sana, terus saya tinggal di apartemen di South Yarra ya. Terus saya magang di kota kecil di Dandenong untuk kerja melakukan pengawasan karena saya seorang pengawas lingkungan hidup dan penyidik lingkungan hidup. Akhirnya saya menjadi itu ya sekolahnya. Tadi saya sekolah di STM, sekolah administrasi negara, sekolah ilmu lingkungan, terus sekolah sanitasi, dan akhirnya saya menjadi penyidik dan pengawas lingkungan hidup. Dan saya belajar lingkungan hidup sebenarnya pertama kali saya di Kanada. Saya mengikuti pendidikan dulu di Environment Canada di Pacific and Yukon Region di Vancouver. Setelah di Vancouver saya magang di sana. Magang melakukan cara melakukan pengawasan, melakukan penyidikan sampai bawa ke proses pengadilan, gitu ya. Nah jadi saya sangat senang karena sekolah saya administrasi negara, saya pernah dapat kuliah PTHI, pengantar atau hukum Indonesia, pernah dapat kuliah PIH, pengantar ilmu hukum, ya. Terus ada administrasi hukum administrasi HAN, hukum administrasi negara. 3 itu saya dapat kuliah pengantar ilmu hukum lah, dasar hukum. Sehingga saya pada saat saya jadi penyidik dan pengawas saya harus belajar hukum. Itu saya tidak kesulitan karena saya pernah dapat kuliah itu. Yang kesulitan bagi saya harus belajar hukumnya Kanada. Jadi saya harus belajar Kanada karena di dalam pengawasan atau penyidikan kita harus tahu ini membuang limbah melanggar pasal berapa ya. Nah itu pasalnya Kanada. Artikel 22 ya. Dan akhirnya pada saat saya belajar di Melbourne, saya ingat Colin Chesterman, guru saya pengawasan itu. Ya, akhirnya saya coba di Indonesia kalau mau tanya-tanya kan 108. Ya kan? Di Australia kan juga gitu, tanya penerangan. Saya pencet penerangan. Saya minta nomornya Hawkesbury University di Richmond di Sydney. Dikasih nomornya, ya. Oke. Terus saya telepon. Halo, Hawkesbury University? Yes, ya. Terus saya tanya, apakah di sini ada dosen yang namanya Colin Chesterman? Ada. Bisa saya bicara? Oh, bisa. Tunggu sebentar. Begitu dia bilang halo, saya sudah tahu suaranya Colin. Pada 23 tahun tidak ketemu. Saya bilang, Colin, Bambang speaking. Unbelievable.
masih ingat. Masih ingat ya? Iya. Where are you? I'm in Melbourne. Okay. You come to Sydney, dia bilang. I pay for you. Terus saya suruh pergi ke Greyhound untuk ambil tiketnya. Nanti kamu saya jemput di Sydney. Nah, benar saya ke Greyhound, ternyata sudah ada reserve tiket untuk saya. Terus saya habis ini pelajaran hari Jumat malam, saya jam 7 ke Greyhound, naik bis ke Sydney. Jam 5:30 pagi nyampe Sydney, jam 6 dijemput Colchester. Nah, wah itu terus saya bawa ke stasiun. Nah itu saya ingat itu ke Richmond itu 1 jam naik kereta. Nah dari Richmond naik mobil dijemput istrinya dia ke rumah dia, itu jalan aspal sampai habis jalannya. Itu namanya itu ada Blue Mountain gitu. Ya rumah dia di situ. Rumahnya bagus dan saya tidur 2 malam, nggak salah saya tidur di rumahnya. Terus saya diantar lagi ke Sydney dan malam saya bersama dengan Colin ke pasti ya kalau ke Sydney jangan ke Opera House. Pasti Ya. Pada saat setelah dari Opera House di sebelahnya ada Botanical Garden. Saya berpikir, ya Allah, saya sekolah di STM, sekian tahun kemudian saya berjumpa guru saya dan saya sekarang jalan di Opera House. Ya, unbelievable. Ya. Tapi ini kejadian yang benar ya. Alhamdulillah saya bisa ini dan akhirnya dia yang bayarin saya beli tiketnya dan saya kembali lagi ke Melbourne lewat Canberra misalnya. Dan saya akhirnya meneruskan makan di Dandenong gitu. Setiap hari saya naik kereta ke kota kecil Dandenong itu 1 jam juga. Ternyata Melbourne itu adalah kota besar tapi tidak ada industrinya. Jadi tidak ada pencemaran kan? Lah pencemaran di mana? Ternyata zone industrinya itu ada di Dandenong itu. Jadi setiap hari saya harus melakukan pengawasan di industri. Itu 1 pabrik, nanti siang 1 pabrik, sehari 2 kali. Setiap hari saya makan begitu terus melakukan pengawasan. Terus ada juga melakukan penyidikan, investigasi. Ada yang buang fenol di pantai ya. Terus saya ikut melakukan penyidikan gitu. Pembuangan fenol di pantai. Nah itulah cerita kerja pengalaman. Jadi learning by doing ya. Jadi learning by doing. Jadi jangan pikir kok saya ini bukan jurusan saya. Jadi kita itu menurut saya Allah itu akhirnya akan memberi jalan hidup kita. Dan jangan takut kalau sekarang itu sekolahnya STM, pembangunan, kerjanya itu tidak di jurusannya. Yang penting itu tadi di sekolah di STM bangunan itu sudah memberikan dasar-dasar pendidikan yang lengkap menurut saya ya. Tinggal kita yang mengembangkan sendiri. Mengembangkan sendiri akhirnya bagaimana? Itu mungkin nasib, takdir, dan doa kita yang membawanya. Ya. Ada yang sekolahnya sampai tinggi, akhirnya berhasil di catering, ya bisa juga. Pusing. Ya. Itu banyak. Nah, kalau bapak, adik-adik, mungkin bapak guru dengarkan, mungkin nggak masuk akal lagi. Sekarang ini saya menjadi pengajar di Mahkamah Agung. Pusdiklatnya Mahkamah Agung, coba bayangkan. Mahkamah Agung. Muridnya hakim-hakim. Ya. Backgroundnya dari STEMBA. Awalnya STEMBA ya. Awalnya STEMBA. Ya, jadi pada saat ditanya kurikulum vitae-nya, saya selalu kan saya sekolah di Temanggung, gitu. Dan saya bangga juga yang kos dengan saya itu salah satunya keponanya Pak Karsono itu ya. Itu sekarang tuh jadi Pangdam Jaya kemarin, sekarang jadi Pangkostrat. Sudah menjadi Letnan Jenderal. Dia juga sama kalau ditanya aslinya mana? Maron. Dia sekolahnya di SD Kayugan. Eko Margiatno ya, itu dia sekolahnya di Kayugan. Dan dia waktu mantu ngundang saya ya, dan ya yang jenderal ya. Itu anak Kayugan jadi jenderal itu. Sekarang dari Pangkostrat ya, tadinya Pangdam Jaya, sekarang Pangkostrat Letnan Jenderal. Nah itu, jadi jangan kecil hati, tinggal di kota kecil, sekolah di kota kecil, tapi nasib ini semua Allah yang menentukan. Dan
supaya nasib kita baik, takdirnya baik gimana? Kan takdir itu kan bisa dirubah kan? Iya. Ya kan, kalau menurut Islam takdir bisa dirubah nggak? Bisa kan? Mas. Kalau kita mau merubah, ya, ya kuncinya itu ya, yang pertama, ya, itu kita harus yang jelas. Kalau yang namanya sholat itu sudah jelas, ya. Tapi yang dilakukan ini sholat, ya, yang ini yang Islam ya, yang agama lain saya yang mungkin punya ajaran sendiri. Tapi yang Islam itu ya, kalau sholat sudah jelas sholat. Yang kedua itu kalau dilakukan juga menginfakkan sebagian hartanya, ya. Sedekah. Ya. Dan sedekah itu disarankan untuk keluarganya dulu sendiri ternyata. Ya, terdekat dulu. Setelah itu baru ke orang lain. Ya. Itu. Jadi sedekah itu. Nah, sedekah ini saya itu diajari banyak orang, dan saya masih ingat waktu saya ke haji, terus saya pada saat hari Jumat saya mau umroh, Jumat penuh, saya cari tempat itu susah ya. Ada orang panggil saya, sini di sebelah saya tahu kamu orang Indonesia. Terus saya duduk, disuruh sholat dulu. Nah, setelah itu orang ini menceramai saya. Intinya menyuruh saya banyak berbuat untuk orang lain, bersedekah, berinfak, ya. Dia kasih contoh, misalnya kamu tadi mendoakan itu termasuk, nggak punya uang yang mendoakan. Terus misalnya ada orang sakit, kita nungguin semalam, saudaranya suruh tidur di rumah dulu istirahat, kita yang tunggu semalaman. Nah, termasuk kan nggak punya uang, kamu nggak punya tenaga. Terus misal ngasih mesin jahit supaya orang bisa berusaha, modal mesin jahit. Ya. Dan saya tanya, ternyata dia seorang dokter internis ya, di dosen juga di Unair. Dan sekian tahun kemudian adik saya pergi haji, pembimbingnya dia juga. Tapi dia, ya itu, tapi beliau sekarang udah almarhum, Dr. Kambat namanya. Jadi dia mengingatkan itu. Jadi kita harus berbuat baik untuk orang lain tanpa pamrih. Ya. Nanti kalau kita itu berbuat baik untuk orang lain tanpa pamrih, Allah itu akan memberi rezekinya lebih banyak lagi. Ya, gitu. Dan saya tadi saya cerita nih ya, saya aktif di Lions Club. Ya. Lions Club itu organisasi sosial terbesar di dunia. Lions itu singkatan dari Liberty, Intelligence, and Our Nation Safety. Liberty kemerdekaan, Intelligence kecerdasan, Our Nation Safety, jadi keselamatan negara kita. Moto ya, MOTTO ya, itu kita reserve. Reserve-nya apa? Melayani, betul. Nah, pada saat di Lions Club Internasional sudah ngasih panduan yang dilayani, misal memberi bantuan obat-obatan, operasi bibir sumbing, mata katarak, terus juga environment ya, itu masa depan hidup ya, nanam pohon, membersihkan sampah di sungai ya, banyak. Gitu. Ada lagi youth exchange, terus panti jompo. Nah, tadi saya habis dengan teman-teman saya di Lions Club itu bakti sosial ke panti jompo. Ya, tadi ke panti jompo. Dan kalau kita ini ya di Lions Club seperti ini ya. Ya, pakai vest ya di sini. Ya, di sini sebetulnya ini ya. Ini kalau dipakai ya. Ini sebenarnya ini banyak sekali ya. Saya biasanya kalau di Lions Club itu seperti pramuka. Kalau kita punya tanda kehidupan khusus kan kita dapat ini ya, penghargaan. Nah, kalau di Lions itu misal kita kegiatan sosial, terus kemudian kita jadi koordinatornya. Kegiatan sosial itu berhasil, kita dapat penghargaan. Dan penghargaannya itu dari internasional. Ya. Nah, nanti penghargaan itu berupa pen ya. Itu ditempel. Jadi di Lions itu kalau orang pakai ini pennya banyak, oh berarti dia bangga ya, dan dia berarti ini sudah kegiatan sosial banyak sekali ya. Jadi saya terlalu banyak yang saya ini, jadi saya nggak bahas ya. Tapi di sini yang menarik ini sebetulnya ini ya, ini ada distrik champion ya, apa? Chairperson ya. Ya. Ini saya jadi komite
kelestarian lingkungan hidup mulai tahun 2009 sampai 2010 ya. Tapi yang ini apa Ya, ini? Distrik Komite tahun 2004 sampai 2005. Nah ini yang dari internasional ya. Oh, satu dari Ya kalau ini nih penghargaan dari Indonesia, level Indonesia, distrik itu Indonesia. Ini dari Amerika. Ya caranya, ya itu dapat penghargaan ini. Nah itu ya kalau logika ya di lain situ kalau mau kegiatan itu uangnya kita harus cari. Jadi kita mau membantu. Ini saya itu punya adik asuh di STM ini sudah lama. Sejak tahun seingat sejak tahun 90 ya. 90 tahun saya membantu memberikan dana untuk beasiswa. Tapi sebenarnya beasiswanya itu sebagian uang saya, sebagian dari teman-teman saya. Kalau nggak salah dari Lions Club juga, karena Lions Club juga ngasih beasiswa juga. Nah itu saya kasih. Uangnya itu saya titipkan ke Pak Kuat. Ya, almarhum. Nah Pak Kuat yang saya minta, Pak pokoknya diberikan di dalam memberi beasiswa, ya ini juga bukan untuk yang pintar. Ya, beasiswa itu diberikan untuk orang yang tidak mampu. Yang benar-benar nggak mampu. Ya, yang tidak mampu. Gitu. Nah, kalau dia nggak mampu, biasanya gizinya itu buruk. Kalau gizinya buruk, sekolahnya pasti nggak pintar. Wajar jadi. Jadi kalau ada anak tidak sekolah, tidak naik kelas. Kalau yang tadi beasiswa untuk yang pintar, yang tidak naik kelas kan tidak dikasih beasiswa. Justru kalau menurut saya dia harus kasih beasiswa. Ya, Iya, supaya dapat makan yang bergizi, dia jadi pintar. Itu. Jadi yang penting pastikan bahwa dia ekonominya itu kurang. Ya. Dan saya lihat sendiri, salah satunya yang saya bangga itu ada, saya punya desa binaan, dia SD Kemloko itu ya. Saya lihat anaknya nggak naik, saya datang ke rumah, dan dia lagi makan hanya nasi, garam sama cabai rawit. Saya nangis, kok saya nuntut dia naik kelas. Makannya cuma nasi, garam sama cabai rawit. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Si anak itu. Jadi beasiswa itu mestinya diberikan pada anak yang tidak mampu. Ya, yang tidak mampu perlu diberi beasiswa dan didorong jangan sampai dia keluar sekolah ya karena tidak mau bayar. Jadi kalau ada yang sampai itu, tolong saya diberitahu. Saya akan kerahkan alumni STM untuk bantu. Jangan sampai dia keluar, jangan sampai keluar dari STM karena ekonomi. Ya. Dia harus lulus sampai kelas 4 lulus, ya, baru boleh keluar. Ya, jadi adik-adik harus semangat, ya, jangan takut tidak ada dana. Ya, kita Siapkan bantu. gitu ya Pak. Ya. Sebenarnya Bapak dari tahun 90 itu Sudah mulai sebetulnya sampai beasiswa ya. dari Terus Pak Kuat tiba-tiba meninggal. Ya. Kadang-kadang saya titipkan ke Pak Yati, Supriyati. Pak Supriyadi. Tapi akhirnya saya titipkan Pak Gimin. Almarhum juga. Pak Gimin almarhum juga. Pak Pri. Ya, Pak Pri akhirnya pensiun juga. Pensiun. Ya. Jadi akhirnya kemarin itu ya ternyata adik-adik alumni ada pemikiran untuk beasiswa. Ya, saya ambil juga lah satu anak untuk ini. Ya. Jadi harapan saya satu alumni yang mampu ya, yang punya uang, ambillah satu ya. Paling tidak kalau nggak ngambil ya, saya kasih tahu ya ini alumni juga ya. Itu ya. Coba adik kelas yang tidak mampu beli pakaian seragam sama sepatu, belikan. Ya. Belikan sepatu. Kamu berapa sih? Sepatu harga 300.000. Kasih 300.000 untuk beli sepatu setahun ya dipakai. Nah. Seragam juga gitu, seragamnya udah kumuh, belikan baju. Kuat ya. Kuatnya di baju putih aja nggak apa-apa. Kalau mau belikan sama celananya ya. Sekarang kalau beli celana sama ongkos jahit berapa? Yang belikan. Kita gaji berapa misalnya? Gajinya 6 juta. Kalau dikurangi 300.000 untuk beli baju atau sepatu kan masih 5.700.000. Kalau belum keluarga kan untuk hidup kan masih cukup, ya kan? Lakukan dengan ikhlasnya. Ikhlas, jangan minta saya memberi supaya ini, saya nggak boleh.
Kalau sudah memberi itu kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan saya memberi karena saya ini memberi ya, lillahi ta'ala. Itu pesannya saya. Itu tadi supaya takdir kita itu jadi bagus. Allah senang sama kita, Allah memberi jalan kita. Ya. Yang kedua, itu saya dapat ilmu ini. Saya kalau baca Al-Quran itu saya baca artinya. Yang penting saya kasih tanda, terus nanti saya ketik di komputer. Ya. Jadi ada dialog, tapi ini saya belum ketemu nih. Tapi ini dari Al-Quran katanya. Dialog antara Nabi Nuh dengan setan. Jadi pada waktu orang-orang mau naik ke kapal, ya, itu ada manusia yang naik. Tapi Nabi Nuh bilang, kamu setan. Karena Nabi Nuh tahu itu setan. Kalau di Al-Quran tuh setan itu terdiri dari jin dan manusia. Surat An-Nas itu kan terakhir juga menyatakan jauhkan dari godaan setan dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia itu ada yang setan juga. Sebetulnya ada yang setan ya artinya. Jadi setan itu sebetulnya itu sifat jelek. Oh iya benar yang di sini. Setan itu adalah sifat jelek. Nah, yang setan itu ada yang manusia, ada yang jin. Itu yang tertulis di Al-Quran begitu. Ada ayat yang langsung kan, setan terdiri dari jin dan manusia. Ada yang ayat begitu. Ada yang tadi yang surat An-Nas tadi ya, jauhkan dari saya dari godaan yang jelek tadi, dari godaan setan, dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, ya itu yang terakhir. Nah itu waktu mau naik, kamu nggak boleh naik. Kenapa saya nggak boleh naik? Karena kamu setan. Nah terus Nabi Nuh tanya, kenapa setan? Kenapa kamu kok mau naik? Ya Nabi Nuh, karena saya ingin menggoda manusia. Bagaimana cara kamu menggoda manusia? Ada 5 cara, tapi yang saya ceritakan hanya 3. 2 tidak saya ceritakan. Terus turun wahyu Allah, Nabi Nuh disuruh nanya, yang tidak diceritakan yang 2 saja. Saya tidak butuh yang 3 yang kamu ceritakan. Saya butuh yang 2 yang kamu tidak ceritakan. Baik, kalau begitu saya ceritakan. Saya akan menggoda manusia dengan 2 hal. 1, manusia supaya dia bersifat tamak. Yang kedua, supaya manusia bersifat iri dan dengki. Jadi, ingin berhasil, tinggalkan 2 hal itu. Jangan tamak, jangan iri dan dengki. Oh, temannya kok sudah beli sepeda motor ya? Honda Brio, saya aja kok masih sepeda umum. Ya jangan iri, nggak boleh iri. Iri itu sumber ini. Tamak juga gitu. Sudah punya mobil 5, pengen punya mobil ini. Kalau kan itu yang ketangkap itu di garasinya mobil sangat banyak. Nah, kenapa tadi sebagian hartanya tidak tadi diinfakkan untuk orang lain? Nah itu kalau diurai itu 2 hal ini panjang lebar itu. Yang penting jangan iri dan jangan tamak. Tamak itu apa intinya? Hidup berlebihan kan? Ya serakah itu banyak ya. Pokoknya jangan hidup berlebihan. Kalau kita berlebihan ya harus diberikan ke orang yang membutuhkan, yang memerlukan lebih banyak ya. Nah itu tadi ya. Jadi pesan saya itu jangan iri, jangan dengki, jangan tamak tadi ya. Dan tadi dengan ikhlas selalu menolong orang lain. Tapi setelah saya kerja di Kementerian Hidup ya, saya punya pemikiran berbuat itu tidak baik itu tidak hanya untuk manusia. Kita berbuat baik itu harus terhadap hewan, juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup. Jadi kalau ada anjing itu kelaparan, ya kita kasih makan. Gitu. Ada pohon yang sudah doyong, ya kita tegakkan misalnya. Jadi manusia ini jangan dikira tumbuh benda-benda ini tidak berkomunikasi. Itu berkomunikasi. Ya. Jadi
saya itu ini ya, waktu di Mekah dikasih